Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 18 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, maha besar, yang selalu kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah perisai bagi kami yang berlindung padanya. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 18 September tahun 2022, berjudul Allah adalah perisaiku. Ayat inti terdapat di dalam Amsal 30 ayat 5. Demikian firman Tuhan, semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Orang-orang yang memelihara perintah Tuhan berdiri di bawah perisai luas dari Yang Maha Kuasa. Dia yang berdiam di tempat yang maha tinggi akan tinggal di bawah bayang-bayang Yang Maha Kuasa. Aku akan berkata tentang Allah, Dia adalah tempat perlindunganku dan kota bentengku. Ya Tuhan, padamu aku percaya. Dia akan membebaskanmu dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang mematikan. Dia akan menutupi engkau dengan sayapnya, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kebenarannya adalah perisaiku. Dikutip dari Testimonies, jilid 8, halaman 120. Tuhan Allah yang memerintah atas langit dan bumi, Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Kita hanya bisa melihat hanya sedikit yang ada di depan kita. Tetapi segala sesuatu terbuka di hadapannya, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Di atas kekacauan yang ada di bumi, Dia duduk bertahta. Segala sesuatu terbuka untuk pengawasannya. Dan dari kekekalan yang agung dan tenang, Dia memerintahkan apa yang dilihatnya paling baik untuk rencana pemeliharaannya. Bahkan burung pipit pun tidak jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa. Kebencian setan terhadap Tuhan membuatnya senang menghancurkan bahkan makhluk yang bodoh. Hanya melalui pemeliharaan Tuhanlah burung-burung itu dipelihara untuk menghibur kita dengan nyanyian kegembiraan mereka. Tetapi Dia tidak melupakan bahkan burung pipit. Dikutip dari Testimonies jilid 8, halaman 272 dan 273. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini mengutip Mazmur 91 ayat 1-4, dan mari kita perhatikan secara khusus ayat 2 yang berkata, Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru disebutkan Tuhan dalam huruf besar,
yang mana serupa dengan versi King James, Lord dalam huruf besar. Tetapi dalam versi American Revised atau ARV langsung menggunakan kata Jehovah. Nah, Nyonya White secara khusus menggunakan versi ARV dalam Testimonies Jilid 8 halaman 120 tersebut, di mana dikatakan Jehovah adalah tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Nah, siapakah Jehovah ini? Kita sudah pelajari bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Jehovah adalah nama Bapa. Ingat kembali, pemazmur berkata dalam Mazmur 83 ayat 19 yang berbunyi, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Tuhan dalam huruf besar itu adalah nama yang dalam bahasa aslinya disebut Jehovah. Itu sebabnya dalam versi King James langsung menggunakan kata Jehovah, whose name alone is Jehovah. Dan hanya satu yang bernama Jehovah, yaitu Dia yang disebut Yang Maha Tinggi. Siapakah Dia? Kita buka Markus 5 ayat 7 yang berkata, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Allah yang Maha Tinggi, yang adalah Jehovah, mempunyai anak, yaitu Yesus Kristus. Maka Allah yang Maha Tinggi adalah Allah Bapa. Karenanya Jehovah adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 11 tahun 1898 paragraf 11. Jehovah, Bapa kita dan anaknya, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang harus dimuliakan. Jehovah adalah Bapa kita, Bapanya Yesus. Jehovah adalah Allah Bapa, karenanya Allah Bapa lah perisai kita. Bagaimana caranya Allah Bapa melindungi kita? Ingat pekabaran kemarin, di mana Bapa mengurapi anaknya agar dimanapun anaknya hadir, itu sama dengan kehadiran Bapa. Apa yang anak firmankan adalah sama dengan yang Bapa firmankan. Jadi, Bapa menjadi perisai kita dengan mengutus anaknya. Yesuslah perisai kita. From Here to Forever halaman 99 paragraf 1 berkata, berdirilah di sisiku demi Yesus Kristusmu yang sangat kukasihi, yang merupakan pertahananku, perisaiku, dan menara yang kuat. Ini adalah doa Martin Luther kepada Allah Bapa dan menyatakan bahwa Yesus Kristus yang Dia sangat kasihi, yang adalah pertahanan, perisai, dan menara yang kuat. Yesuslah perisai bagi Martin Luther dan bagi kita semua. Hal ini selaras dengan apa yang Alkitab telah terlebih dahulu nyatakan. Yang pertama, Mazmur 84 ayat 10 yang berkata, lihatlah, perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Nah, siapakah orang yang diurapi oleh Allah tersebut? Kita baca dua ayat berikutnya, yaitu Kisah 4 ayat 26 dan Kisah 4 ayat 27, yang berkata, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jelas bahwa Dia yang diurapi Allah adalah anaknya, anak Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yesuslah perisai yang Allah sediakan bagi kita. Karenanya, Medical Ministry halaman 213 paragraf 4 berkata, jika kita mau menjaga hati dan pikiran terbuka ke sorga, menghargai penghiburan kasih karunia-Nya di dalam hati, kehadiran Kristus akan dinyatakan. Biarlah kesungguhan dan semangat datang ke dalam hidup Anda. Jangan melakukan gerakan mundur. Tuhan adalah penolong kita, penuntun kita, perisai kita, upah kita yang sangat besar. Jika kita membuka hati dan pikiran kita ke arah sorga, maka kehadiran Yesus nyata dalam hidup kita sebagai penolong, penuntun, dan perisai kita. Dan Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua,
serahkan hidup kita kepada Allah Bapa, maka Dia akan lindungi kita oleh kehadiran Anak-Nya yang adalah perisai kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Kembali, Engkau ya Bapa adalah perisai kami, dan Engkau wujudkan melalui kehadiran Anak-Mu dalam hidup kami. Yesuslah pertahanan kami, perlindungan kami, perisai kami, dan Dia hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini. Jadilah perisai kami ya Yesus, lindungi kami atas segala serangan-serangan si jahat, agar kami hingga pada akhirnya didapati benar dan siap untuk menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.